Hari kedua kelas. Jadi kan cuma 2 hari untuk program breastfeeding sama newborn. Sekarang newbornnya. Kalau yang kemarin cuma seputar menyusui, perasian. Jadi hari ini akan memandikan, memijat, dan membedong bayi itu seperti apa yang bener. Oke, kita jalan dulu. Sekitar berapa menit sih nyampe? 20 menit. 20 menitan lah nyampe. Oke, yeay udah sampai. Sekarang jam 9.57-an. Kita terlalu on time. Kita mau turun dulu karena pasti udah ada beberapa yang datang. Wish us lah. Tulang punggung, 2 jari. Nah, di sini ditekan pakai jempol. Terus diputar. Nah, aku nggak suka dipijit lagi. Kuat ya. Jadi dia putarnya ke arah luar. Nah, kemarin waktu aku harus sering pompa, itu dokternya laktasinya juga menganjurkan untuk sering dipijit sama suami. Berarti maksudnya Sampai di bagian tulang ekor. Oh, sampai bawah. Dari atas sampai bawah. Diputar, betul. Coba ayahnya yuk, aku coba lihat. Aduh, ini. Mbak, dia nggak mau nih, Mbak. Anginnya keluar semua. Mukamu kok senang? Aku suka menyiksa. Cara bersihinnya itu harus dari atas ke bawah. Oke. Ini topinya dipakai. Iya. Pipisnya atau pupnya itu harus diangkat bagian-bagian sini. Bagian-bagian sini. Tetap dari panggulnya, yang kita arahin untuk sana. Dia akan Gimana sih? pertama tungkai bawahnya dulu. Nanti pasti si ini kan gini ya. Kan ini satu juga kayak gini. Itu kan responnya dia. Nanti otomatis dia akan Dengan lehernya ya kalau kayak gitu. Kalau itu untuk simulasi kan untuk biar dia juga menguatkan otot badannya. Ini juga gerakannya jangan terlalu jauh Pak, karena takutnya kan misalnya gini, terus langsung gini. Nah itu kan pasti kan lehernya juga kaget ya. Tetap gerakannya pelan-pelan aja. Jadi ngikutin gerakannya. Oh ya. Di sini ada tali pusat. Biasanya nanti pas udah lahir bayi ini akan ada kayak jepitan gini. Nah ini biasanya sampai pulang seperti ini. Nanti dia akan lepas sendiri di usia 5-7 hari. Nah nanti kita akan juga bersihin tali pusat seperti apa, mandinya kayak gimana dan lain-lain. Karena ini harus bersih dan sering. Ada ibu yang takut banget terus cuma bersih-bersihin kayak gini, jadinya kotor, lembab, nanti malah jadi bau atau infeksi. Ditunda 2-3 menit atau namanya DCC, Delay Umbilical Cord Clamping. Dokter-dokter sekarang suka menawarkan, Bapak mau gunting nggak tali pusatnya? Nanti biasanya bapaknya pakai handphone terus gunting tali pusatnya. Biasanya bakal dihadukin dulu Pak Karet, dibersihin 2-3 menit baru dijepit Sebelum IMD. Jadi pas pulang ke rumah nanti bayi kita masih ada tali pusat kayak gini. Masih ada. Ya ini jangan dilepas-lepas. Karena kan di sini ada tali pusat ini mengalirkan darah bekas dia waktu hamil, sehingga ini harus diklep supaya darahnya nggak keluar. Jadi pas pulang ke rumah ini masih bisa nyala gitu. Nah si tali pusat ini perlu dibersihkan dan perlu kering, karena kalau misalnya dia lembab sama kotor bisa infeksi. Biasanya bentuknya di hari kelima atau hari ketujuh itu lepas. Lepasnya gimana? Bukan kalau udah kan kering ya, biasanya lama-lama kering. Kalau udah agak sedikit kebuka gitu jangan ditarik, nanti dia lepas sendiri. Hari kelima. Biasanya hari kelima sampai hari ketujuh gitu. Akal bayi itu bisa 6, 10 kali, 12 gitu ya.
Secara buat kesehatan lebih baik mana? Karena mamiku kekeh banget awal-awal harus pakai popok air. Kita dari kesehatan sebenarnya yang penting sering diganti aja. Jadi dua-duanya boleh. Jadi bedong ini tidak digunakan untuk membentuk kaki lurus. Jadi bukan untuk supaya kakinya nggak X, kakinya nggak O, nggak ngangkang gitu ya. Karena sebenarnya bedong ini hanya untuk menghangatkan dan membuat nyaman. Jadi disarankan bedong itu malah nggak tetap. Karena kalau begini bayi kita nggak bisa gerak, kayak kita nggak nyaman, dan dia perlu bergerak tangan kakinya sehingga bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Cuma memang bedong ini supaya nyaman dan hangat. Jadi kalau misalnya kita mau bobo, bayinya mau bobo, tidurnya mau lebih nyenyak, boleh dibedong. Karena pada saat dibedong, rasanya kayak di peluk mama, kayak di dalam rahim, sehingga pas lagi tidur dia lebih nyaman dan refleks moronya nggak berlebihan. Baby massage mungkin udah pada familiar ya Kak di sini tentang baby massage, banyak banget di Instagram gitu ya. Gimana sih sebenarnya cara baby massage, terus apa sih manfaatnya baby massage gitu ya. Nah, untuk baby massage sendiri manfaatnya itu bisa melancarkan peredaran darah. Ada baju, ada juga popok. Popok ini nanti bisa diganti sama pampers ya. Dan ada pasa. Pasa ini buat tali pusat. Habis itu kita nanti habis mandi berarti langsung ke dalam. Di meja kita langsung ke dalam bak. Jadi pas lagi nyambuninnya tuh di meja yang datar dan keras. Atau changing table ya itu boleh. Karena kalau misalnya kita langsung mandi dari habis ganti baju bangun campur sama air kotor, dia kan habis pipis, habis BAB, jadi disarankan berbeda. Iya, disabunin dulu. Di sini hanya untuk bilas sabun. Yang akan kita buka bedongnya dulu. Oke, ingat tadi prinsip tali pusat harus bersih dan kering, jadi harus di lap dulu ya pakai handuk ini sampai kering dulu. Nah, cara perawatan tali pusat seperti ini. Ini kan kasal, di apotik banyak dan ini udah steril, jadi nggak perlu disterilin lagi. Nanti ini dibuka segitiga seperti ini. Nah, segitiga, lalu dia masuk ke sini. Bawa ke atas. Bisa ikat aja. Gerak-gerak kayak dari bayi udah mau lahir ya, udah tahu ya, ntar lagi bakal ngalamin ini ya. Kayak ini boleh kayak gini aja, kalau mau rapi juga boleh. Bebas, tidak ada teknik yang khusus gitu. Yang penting dia kebungkus, bersih sama kering aja. Aku bisa Itu katanya ada yang baru. Oh, ada yang baru. Tali pusatnya yang Iya, Pura-puraan. sekarang satu udah puput ya, udah puput ya, puput duluan ya. Nah, mama ini ya, buka celananya. Iya. Bersihin. Sini, jangan lupa diangkat. Ya. Ini, belakang, di atas ke anus. Udah. Iya, diangkat. Ya, udah itu benar. Cousins baby gitu. Tutorial. Ya. Baru ikan lah, dua kali. Tadi kan saya pelebaran gitu. Iya, panjang banget. Ayo loh, kok kayak gitu pegangnya udah aja. Bisa dia. Barengan aja gitu ya. Yang penting kepalanya nggak berangkat di sini. Jangan tali pusatnya.
biar berapa menit sih biar dia kedinginan? Enggak ada batasan. Oh nggak ada batasan ya? Gak apa-apa nih gini. Ya udah bisa. Tapi kalau misalnya Nah ibu udah wangi, nggak boleh pakai bedak. Pakai parfum boleh nggak? Kita foto keluarga dulu Nak. Tuh, foto keluarga 1, 2. Ngeliatnya ke kamera dong. Ke kamera, ya ngeliat saya. 1, 2, 3. Kita udah sampai rumah. Sudah di rumah. Udah selesai, kita udah mengikuti beberapa kelas bumil pamil. Dapat gift. Oh iya bener. Hypnobirthing udah, newborn care udah, breastfeeding udah, tinggal mental. Suara petirnya kenceng banget. Iya seru. Yeay, kita dapat gift. Ada apa sih ini? Baby wearing Ini sebenarnya kayak bedong dan bukan gendongan bayi. itu gendongan dua-duanya. Gendongan bayi. Dua-duanya. Yeay, terima kasih banyak. Oke. Doain ya bentar lagi Ina lahiran. Semoga anaknya menjadi anak yang soleh. Nah, itu. Tapi kita bakalan tetap update terus setiap hari. Iya, Setiap ada momen. momen. Iya. Kalau diingetin kayak pengen deket-deket lahiran kayak jadi deg-degan gitu deh. Doain ya guys. Oke. Dan tunggu video kita selanjutnya. Kita belum beli perlengkapan bayi BTW. Mungkin nanti perlengkapan. Oh sama ini nama bayi. Iya, bener. Kalian ada usulan nggak nama bayinya siapa? Oh ya namanya buat cowok ya. Ini Iya. udah ketahuan nih gendernya cowok. Jadi kalau misalnya kalian ada usulan nama boleh deh tuh. Ya, yang di lucu komen. boleh, tapi tetap ada artinya ya guys. Oke, thank you. See you guys on our next video. Like, comment, subscribe. Dadah.